warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat semua. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan waktu kepada kami untuk mempresentasikan best practice kami pada kesempatan kali ini. Saya Erna Umu Nuraina dari SMA Negeri 1 Purworejo yang akan menyampaikan judul best practice kali ini, yakni pengembangan keterampilan 4C melalui pembuatan video foto mendukung sekolah berbudaya sehat pada siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Purworejo. Latar belakang munculnya judul tersebut adalah bahwa anggapan materi kimia merupakan sebagai pusat dalam proses pembelajaran tersebut. Fakta yang terjadi bahwa siswa kurang aktif dan cenderung jenuh sehingga tidak ada sekitar 38 siswa yang belum lolos KKM. Jadi hanya 62% yang dia lolos KKM. Apa yang bisa kita lakukan untuk menaikkan persentase yang lolos KKM agar proses pembelajaran yang khususnya pada sistem koloid dapat diterima lebih mudah dan menuju sekolah yang berbudaya sehat? Solusi yang kami tawarkan yakni pengembangan 4C dengan Vivoto. Keterampilan kritis dan kreativitas serta inovasi. Vivo, apa itu Vivo? Vivo merupakan video informasi. Video informasi ini dibuat oleh siswa. Kenapa Vivo merupakan pengembangan dari 4C? Karena di dalam Vivo, tampilan komunikasi siswa, kerja sama siswa, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, kemudian keterampilan berkreasi serta berinovasi, sehingga akan dihasilkan sebuah produk belajar sebagai media pembelajaran. Bagaimana langkah pembuatan video informasi tersebut? Dalam proses pembuatannya, hanya melakukan beberapa tahapan, yakni mengembangkan ide yang ada, menyusun rancangan skenario, menentukan peran atau casting dari siswa, dialog, kemudian waktu dan lokasi, menyiapkan pengambilan gambar atau syuting, editing, menayangkan, mendokumentasi, dan akhirnya nanti video tersebut akan di-share melalui media YouTube. Ini contoh hasil video informasi yang dihasilkan oleh siswa kami. Di situ ada berbagai judul, ada penguji kandungan vitamin. Diambil dari kata YouTube. YouTube itu merupakan suatu media yang digunakan untuk menginformasikan video yang diproduksi oleh siswa. Sehingga menggunakan channel YouTube, video-video yang dibuat oleh siswa akan diinformasikan ke masyarakat luas. Sehingga kebermanfaatannya akan lebih luas lagi, tidak hanya di sekolah namun di masyarakat yang luas. Link alamat dari YouTube yang dicapai dalam proses pengembangan media 4C menggunakan Vivoto. Di sini bisa kita lihat pada kelas IPA 4, 5, 6, 7, dan 8 rata-rata yang dicapai oleh siswa yakni 80, 82, 84 sehingga ketuntasannya dari semua siswa itu 100%. Itu merupakan hasil yang maksimal yang bisa kita peroleh dalam proses pembelajaran sistem koloid menggunakan media Vivoto itu tadi. Manfaat yang bisa kita ambil bahwa upaya pengembangan model pembelajaran abad 21 ini dapat diterapkan pada mata pelajaran lain yang relevan. Apalagi pada saat seperti ini, saat pandemi seperti ini, siswa belajar jarak jauh, siswa belajar dari rumah. Oleh karena itu, pengembangan menggunakan Vivoto ini akan lebih maksimal. Dampak yang diperoleh pada sekolah kami, sini ada satu kelompok pembelajaran siswa, kelompok karya ilmiah siswa, memproduksi Mipero. Mipero merupakan minuman penawar rokok. Minuman tersebut diproduksi oleh siswa kami dan Pemirsa, berhenti merokok mungkin jadi keinginan bagi banyak orang yang sudah lama kecanduan. Namun hal ini pasti sulit dilakukan. Untuk membantu perokok berhenti, siswa di Purworejo meramu minuman dengan berbagai bahan herbal. Seperti apa kita simak.
Merokok merupakan kebiasaan yang berpotensi membahayakan kesehatan. Meski demikian, sangat sulit bagi orang yang sudah merokok, terutama yang telah bertahun-tahun untuk berhenti merokok. Untuk membantu perokok berhenti, siswa dari SMA Negeri 1 Purworejo meramu minuman dari berbagai jenis herbal dengan nama Mipero atau minuman penawar rokok. Awal dibuatnya Mipero ini didapat berdasarkan pengalaman perokok yang mencoba berhenti. Merah untuk mengatasi masalah tersebut. Mampu membuat minuman bertahan lebih lama tanpa mengurangi khasiat di dalamnya. Mengandung banyak antioksidan, mengandung banyak vitamin C, sehingga dia akan mengurangi keinginan perokok untuk mengkonsumsi rokok. Sedangkan kekurangannya kami belum bisa memproduksi lebih luas lagi. Saat ini, Mipero masih diproduksi terbatas dan dikonsumsi oleh warga sekolah. Minuman ini juga akan dilombakan dalam ajang Kreanova tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dampak selanjutnya, dampak pandemi dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Video-video banyak siswa kami buat, kemudian di-share via YouTube, sehingga banyak video sosialisasi tentang corona yang siswa. Pembatasan sosial berskala besar diterapkan sejumlah daerah di Indonesia mulai dari tingkat Peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia dengan COVID-19 itu. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus temuan terbaru yaitu novel coronavirus yang merupakan virus yang menyerang sistem. Yang kedua adalah masker bedah. Yang ketiga adalah masker N95. Langkah keempat yang bisa dilakukan untuk terhindar dari virus corona adalah dengan menjaga jarak minimal. Yang keempat, waspada menyentuh barang-barang di tempat umum seperti ATM, pegangan pintu, dan tombol lift. Yang kelima, tentang corona yang diproduksi oleh siswa kami. Selanjutnya, kami juga memproduksi hipertarin. Apa itu hipertarin? Hipertarin itu diambil dari kata hidrogen peroksida, etanol, dan gliserin. Kalaupun ada, harganya cukup mahal. Oleh karena itu, kami menawarkan yang kedua, yakni menggunakan bedaya. Apa itu bedaya? Bedaya itu merupakan alternatif hand sanitizer yang kita buat dari bahan-bahan yang ada di alam. Kemudian, jika kita kesulitan lidah buaya atau kemangi, kita bisa menggunakan alternatif yang kedua yang biasa ada di lingkungan, yaitu menggunakan daun sirih. Oleh karena itu kami tawarkan dari. Dari di sini daun sirih. Kenapa daun sirih? Karena daun sirih ini mengandung minyak. Jadilah dari daun sirih. Yang kita produksi itu dibuat video oleh anak-anak kita. Anak-anak kita membuat video dengan judul Handmade Hand Sanitizer by Semansa. Saya Cica. Saya Satria. Saya Sony. Saya Rika. Saya Dava. Dan kami dari SMA Negeri 1 Purworejo. Nah, sekarang ini penyakit COVID-19 lagi marak banget nih di seluruh dunia. Dan untuk tindakan preventifnya dapat menggunakan cuci tangan. Tapi ada cara yang gratis, yaitu dengan hand sanitizer. Nah, tapi kan kita tahu hand sanitizer sekarang udah jarang, susah dicari, harganya juga jadi mahal. Jadi kita baiknya harus gimana sih? Tapi teman-teman tenang aja, soalnya kita akan kasih tahu bagaimana caranya bikin hand sanitizer di rumah dengan cara yang mudah. Nah, untuk itu semua, semoga video yang kami buat ini bermanfaat dan tidak lupa kami bersama Yang pertama dengan bahan, tapi ini masih 100 ml ya, jadi Ini kan alkohol kalau kena tangan bisa. dan caranya kita tinggal tambahin essential oil wanginya lavender kan biar enak gitu. Ya kita tinggal tuangin aja. Cukupnya ya teman-teman. Terus
kayaknya lebih wangi. Kemudian produk yang kedua dengan alat dalaman. Nah teman-teman, kalau cara tadi dirasa ribet, ini ada alternatif yang lebih praktis. Caranya cukup pakai daun sirih dari sekitar rumah kalian, rumah saudara kalian, atau rumah anda kalian. Nah cara yang pertama, kita didihkan dulu nih air. Nah, habis ini ditunggu sampai warnanya kekuningan ya? Iya. Jadi biar dapat ekstrak dari daun sirihnya tersebut. Oh iya, daun sirih juga mengandung apa dan antiseptik. Ya, jadi makanya bisa digunakan sebagai hand sanitizer. Iya. Perlu diketahui teman-teman bahwa daun sirih ini memiliki kandungan pelembab sendiri, jadi kita tidak perlu menambahkan aloe vera atau lidah buaya ke dalamnya ya. Nah, sekarang kita langsung kemas saja ini ke botol yang kecil. Produk yang ketiga dengan bahan. Cara yang terakhir, nggak usah bingung, nggak usah panik kalau kalian nggak punya daun sirih di sekitar rumah kalian, karena kita bisa menggunakan daun kemangi dan lidah buaya. Cara yang pertama dilakukan adalah kita menghaluskan daun buaya. Ini lidah buaya dari kebun sekolah. Setelah dihaluskan, kita saring lidah buayanya. Saya punya kemangi 200 ml dan saya punya saringan lidah buaya 200 ml. Kalau dicampur, saya campur. Kemas ke botol. Hand sanitizer, alternatif hand sanitizer. Untuk lebih jelasnya bisa melihat channel YouTube dengan alamat tersebut. Selanjutnya, apa yang menjadi faktor pendukung sehingga siswa kami lebih aktif? Karena tersedianya perpustakaan, tersedianya koneksi internet di sekolah, kemudian rasa keingintahuan siswa yang cukup besar dalam belajar, dalam hal ini dalam proses pembelajaran kimia. Apa tindak lanjutnya? Guru kimia harus lebih inovatif dalam pembelajaran dengan pengembangan model pembelajaran lainnya. Nilai kebaruan yang timbul dari model pembelajaran ini karena pada model pembelajaran ini kami menghasilkan produk berupa video jelas, memberikan informasi kepada masyarakat luas. Ini nilai kebaruan yang ada pada model pembelajaran yang kami tawarkan. Sehingga kesimpulannya bahwa yang pertama, metode pembelajaran kimia dengan memanfaatkan video informasi dan YouTube meningkatkan aktivitas belajar kimia. Hal ini terbukti dari rata-rata perolehan nilai, yakni 82, lebih tinggi dari KKM WITA 75. Sedangkan persentase ketuntasannya dalam hal ini sudah 100%. Sebelum kita menggunakan ini ada 62%. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit testimoni mengenai pembuatan hand sanitizer di sekolah kemarin. Setelah itu, saya bisa mengetahui bagaimana cara pengaplikasian rumus kimia yang biasanya saya dapatkan di kelas untuk membuat suatu kadar tertentu dari bahan kimia. Kemudian saya juga bisa mengetahui bahan-bahan kimia dan alami apa sajakah yang bisa digunakan untuk membuat hand sanitizer dan mengetahui manfaatnya masing-masing. Kemudian saya juga bisa merasakan secara langsung bagaimana caranya membuat hand sanitizer itu sendiri sehingga saya bisa membuatnya secara benar dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman itu kok, simpel dan aman buat tubuh. Ya catatan lagi kalau misalnya kalian buat itu setelah dimasukkan dalam botol, itu didiamkan dulu selama 72 jam atau 3 hari agar dipastikan steril. Tapi kalau misalnya kalian membuat itu tapi bahannya susah, alkoholnya banyak diborong, ya kalian bisa pakai cara alami. Itu aman juga, terus bahan kimia. Jadi baiklah, dalam menghadapi kalian ini saya mohon untuk jangan panik, social distancing, dan cuci tangan kalian. Oke? YouTube akan menjadikan hal yang biasa menjadi luar biasa. Semoga bermanfaat. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.